Prediksi soal OSN IPS-SD. Tipe soal A, B, C, D. 1. Seorang siswa melakukan observasi di lapangan dengan membawa peta topografi dan kompas. Agar arah utara pada peta sesuai dengan arah utara di lapangan, maka yang harus dilakukan siswa adalah A. Membawa peta dengan posisi terbuka ke arah selatan, B. Memutar kompas hingga jarumnya mengarah ke selatan, C. Menyesuaikan arah peta dengan arah jarum kompas yang menunjuk ke utara, D. Melipat peta ke arah barat agar lebih mudah digunakan. Agar orientasi peta sesuai dengan medan sebenarnya, arah utara peta harus disesuaikan dengan arah utara magnetik yang ditunjukkan jarum kompas. Jadi siswa harus memutar peta agar sejajar dengan arah jarum kompas, utara. 2. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera memberikan keuntungan strategis, di antaranya A. Indonesia tidak memiliki jalur perdagangan internasional, B. Indonesia hanya memiliki iklim subtropis sepanjang tahun, C. Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, D. Indonesia tidak dipengaruhi angin muson. Letak geografis Indonesia di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan wilayah Indonesia strategi sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional. 3. Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas karena memiliki A1 jenis flora dan fauna yang sama di seluruh wilayah, B. Tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, C. Tidak ada spesies endemik di setiap pulau, D. Semua daerah memiliki ekosistem gurun pasir. Indonesia termasuk negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak flora dan fauna endemik tersebar di berbagai wilayah, sehingga Indonesia disebut megabiodiversitas. 4. Salah satu contoh perubahan wilayah akibat kegiatan manusia yang berdampak pada lingkungan adalah A. Penanaman kembali hutan bakau di pesisir, B. Penghijauan lahan gersang dengan tanaman keras, C. Penebangan hutan untuk pembangunan permukiman, D. Pembuatan taman kota untuk ruang hijau. Penebangan hutan untuk pembangunan permukiman merupakan bentuk perubahan wilayah akibat aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Contohnya berkurangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya risiko bencana. 5. Daerah dataran tinggi di sekitar pegunungan biasanya cocok dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian hortikultura. Hal ini disebabkan karena A. Suhu udara yang panas dan curah hujan rendah, B. Tanahnya tipis dan berpasir sehingga cepat panas, C. Tanahnya subur, suhu sejuk, dan curah hujan cukup tinggi, D. Datarannya selalu tergenang air sepanjang tahun. Wilayah pegunungan atau dataran tinggi memiliki tanah yang subur, suhu yang sejuk, serta curah hujan yang cukup sehingga cocok untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. 6. Masyarakat pesisir pantai di Indonesia umumnya bekerja sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa A. Semua nelayan di Indonesia tinggal di pantai, B. Kondisi alam memengaruhi mata pencaharian penduduk, C. Masyarakat pantai jarang memanfaatkan laut, D. Masyarakat pesisir tidak membutuhkan teknologi modern. Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitarnya. Wilayah pesisir yang dekat dengan laut mendukung aktivitas penangkapan ikan, sehingga banyak penduduk bekerja sebagai nelayan.
7. Indonesia sering mengalami gempa bumi karena terletak pada A. Benua yang luas dan dataran yang tinggi, B. Jalur angin pasat dan lintang tinggi, C. Kawasan hutan tropis yang lebat, D. Pertemuan lempeng tektonik aktif dunia. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. 8. Salah satu profesi yang berkembang di daerah sungai besar di Indonesia adalah A. Petani tebu di padang pasir, B. Petani garam di pegunungan tinggi, C. Petani sawah tada hujan di sekitar sungai, D. Peternak ikan hias di daerah gurun. Daerah sungai besar mendukung pertanian sawah tada hujan atau irigasi karena ketersediaan air yang melimpah. Masyarakat memanfaatkan sungai untuk mengairi sawah dan meningkatkan hasil pertanian. 9. Lembaga sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu contoh lembaga sosial yang berperan dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan nilai masyarakat adalah A. Lembaga pendidikan, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga agama, D. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga memiliki fungsi utama mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan, serta reproduksi. Lembaga pendidikan berfokus pada proses belajar mengajar, lembaga agama mengatur keyakinan dan kepercayaan, lembaga ekonomi mengatur produksi dan distribusi barang jasa. 10. Salah satu contoh norma yang berlaku di masyarakat adalah peraturan lalu lintas. Norma tersebut termasuk ke dalam A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesusilaan, D. Norma kesopanan. Peraturan lalu lintas diatur dalam undang-undang sehingga termasuk norma hukum. Norma hukum bersifat tegas dan memiliki sanksi yang jelas. Norma agama terkait kepercayaan, norma kesusilaan terkait hati nurani, dan norma kesopanan terkait sopan santun dalam pergaulan.